pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Baut roda patah akibat muatan terlalu berat. Truk yang mengangkut pakan ikan terguling di Jalan Sumatera Lintas Barat. Dua pembuat dan penjual pupuk oplosan batu bata dan garam ditangkap polisi Lampung Selatan. Pupuk oplosan dijual lebih murah. Nah, nanti lebih teliti, nanti kita lakukan laboratorium. Seorang begal sekaligus penjamret yang menyasar pengendara motor wanita di Lampung Utara ditembak polisi. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Barat Pringsewu Minggu pagi. Truk bermuatan pakan ikan asal Bogor terguling di jalan yang menanjak dan menikung. Sebagian muatan truk tumpah menimpa pagar dan sebagian ke jalan raya hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Menurut pengemudinya, kecelakaan ini akibat baut roda belakang patah, truk oleng dan terguling. Bawa pakan ikan. Pakan ikan dari mana mau kemana? Dari Bogor ke Pagelaran, Pak. Nah, kemudian kenapa sebabnya sampai bisa terguling ini gimana? Karena ya kendalanya ya baut roda itu patah, Pak. Buat roda patah. Berapa muatan yang bawanya berapa ton? 21 ton. Dari hasil pemeriksaan polisi, kecelakaan ini disebabkan truk kelebihan muatan. Truk berkapasitas muatan 15 ton diisi muatan hingga 21 ton. Pagar, karena akibat dari muatan juga begitu berat dan kapasitas 10 ton ini memuat sampai menjadi 21 ton. Untuk korban jiwa tidak ada, hanya mengakibatkan korban material yang mengakibatkan pagar dari rumah warga bahkan rusak. Untuk apakah tadi sempat mengakibatkan kemacetan atau terjadinya arus? Tadi sempat mengakibatkan kemacetan, cuman kita di sini bersama berita anggota patroli kita melakukan pengalihan arus dan sekarang sedang melakukan evakuasi kendaraan. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Polisi dan warga membantu memindahkan muatan truk yang tumpah ke jalan ke kendaraan lain. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Kepolisian Polres Lampung Selatan Jumat siang membongkar kejahatan pembuatan hingga penjualan pupuk palsu. 54 ton pupuk jenis Ponska, KCL, dan urea disita. Pupuk yang disita ini seluruhnya telah dioplos atau dicampur menggunakan batu bata merah dan garam. Dua orang ditangkap, yakni Fandi, warga Karawang, Jawa Barat, dan satu lagi Adi Chandra, warga Pesawaran. Dalang jaringan pupuk oplosan masih buron. Pabrik pupuk oplosan ini berada di Gunung Sugih, Lampung Tengah. Pupuk kemudian didistribusikan ke dua gudang agen di Kaliandang, Lampung Selatan. Agung itu juga termasuk salah satu yang memproduksi. Di antaranya yang dilakukan mereka adalah pencampuran antara garam, batu bata yang ditumbuk, kemudian kapur, dan bahan pewarna. Yang kemudian itu sendiri mereka olah, mereka bakar untuk pengeringannya. Jadi prosesnya itu sendiri mereka buat sendiri. Bisnis terlarang para tersangka berjalan selama 4 bulan terakhir. Ia mencampur pupuk asli dengan batu bata merah dan garam, kemudian dikemas lagi dan dijual ke petani dengan harga lebih murah dibanding pupuk asli.
Saya baru 4 bulan. Baru 4 bulan? Iya. Apa aja bahan-bahan yang dioplos, Pak? Garam sama dolomit. Garamnya dari mana? Nah, kalau dari mana sumbernya bos kami yang tahu. Oh, bos. Jadi sampean cuma pekerja aja? Iya, pekerja. Oh, siapa gitu. Bosnya? Pak Agus. Orang Agus. mana itu, Pak? Orang Kalianda juga. Oh, iya. Pak Agus. Iya. Bos itu dia perannya apa, Pak? Ngasih barang aja, apa dia yang nampung membeli atau seperti apa perannya? Ya, dia yang mengkondisikan segala sesuatunya dia. Selain ke petani, pupuk oplosan juga dijual ke sejumlah perusahaan perkebunan sawit dan karet di Bengkulu dan Sumatera Selatan. Pupuk oplosan itu laris karena para tersangka berhasil menipu korban bahwa pupuk yang dijualnya asli, namun harganya lebih murah. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 55 Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan tahun 2019. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Bapak kenal dari mana, Mas Agus? Juanda alias Wanda berjalan tertatih-tatih akibat kesakitan saat dibawa ke ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu, Kota Bobi, Lampung Utara Minggu dini hari. Juanda ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap polisi di rumahnya di Kelurahan Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi Kota, Lampung Utara. Juanda ditangkap karena membegal motor pengendara wanita yang melintas malam hari di jalan sepi dekat tempat tinggalnya. Korban dihentikan dan diancam senjata tajam yang kemudian dirampas motornya. Selain membegal motor, Juanda juga 1 kali menjamret tas pengendara wanita. Jadi tersangka ini melakukan pencurian dengan kekerasan di 2 TKP dan kita melakukan penyelidikan dan didapati bahwa tersangka ini berada di tempat persembunyiannya di rumahnya. Kita lakukan penangkapan. Barunya ditembak, Pak, ya? Ya, pada saat dilakukan pengembangan, tersangka mencoba untuk melawan petugas dan kita lakukan tindakan tegas terukur. Juanda merupakan residivis kasus yang sama dan bebas dari penjara pada 2019 lalu. Pada penangkapan ini, polisi tidak menyita barang bukti apapun karena motor dan ponsel hasil kejahatannya telah dijual. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pencurian ternak kambing di Tulang Bawang kian merajalela dan belum satu pun pelakunya ditangkap polisi. Minggu pagi, warga yang kecurian kambing adalah Pramono, warga desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjarmargo. 3 ekor kambing jantan miliknya raib dari kandang. Pencurian kambing diperkirakan terjadi pada pagi hari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelaku memasukkan kambing curian ke dalam minibus. Pencurian sempat diketahui anggota keluarga Pramono, namun saat mengejar mereka kehilangan jejak pelaku. Dan kambing. Kejadian saya nggak ada di rumah, cuma kan adik saya yang lapor sama saya katanya sekitar jam 10 itulah mobil lewat itu. Berapa kambing yang diambil? Yang diambil 3 ekor yang tuh. Laki semua itu. Pencurian kambing dari kandang di desa Bujuk Agung telah terjadi 2 kali dalam 1 bulan terakhir. Awal September lalu, 2 ekor kambing warga desa Bujuk Agung juga raib digasak pencuri. Warga mendesak polisi segera menangkap para pelaku. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.